Besti, suaranya gemrengseng banget. Yang beginian nih kalian pasti sudah tahu. Iya benar, ini steak Besti. Tapi ini steak bukan steak seperti biasanya. Hari ini aku mau coba bikin steak kerbau. Wah, kalian sudah pernah makan daging kerbau? Kalau saya belum pernah, makanya mau coba hari ini. Ternyata rasa dagingnya sih sama ya, nggak beda jauh dengan rasa daging sapi. Terus, apakah masaknya sama dengan daging sapi juga? Yuk tonton saja videonya ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya sampai hitam supaya update terus dengan resep-resep ternyamleng, resep simak. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tombol lonceng. Makasih. Pas saya jalan-jalan masuk ke minimarket, salah satu minimarket ya, saya nggak sebutin namanya, saya lihat daging kerbau ini dalam keadaan beku ya. Dan biasanya daging kerbau ini diimpor dari India. Saat itu juga saya kepikiran mau coba-coba bikin steak daging kerbau. Dan ternyata tekstur dagingnya itu seratnya besar-besar dan lemaknya nyelip-nyelip di antara daging, dan saya tidak bisa memilih daging mana yang harus saya pakai karena ya memang sudah kondisinya di packing, di frozen. Kalau daging sapi di pasar ataupun di supermarket kan biasanya kita bisa pilih ya bagian-bagian mana, bagian perut, bagian apa saja. Dan ini saya juga mau pakai bumbu yang sudah siap pakai ya. Sebenarnya tanpa bumbu siap saji ini pun kalian bisa coba-coba dengan bumbu yang ada di rumah seperti kasih merica bubuk ataupun bay leaf, atau hanya cukup dengan dibumbuin bumbu kaldu yang ada di rumah kalian pun bisa. Sebenarnya kalian boleh bervariasi dengan apapun dengan bumbu yang ada di rumah, karena rasa dari steak itu terletak dari nanti sausnya. Satu porsi daging yang saya gunakan untuk satu orang ini ada 400 gram. Saya akan marinasi dulu dengan bumbu yang sudah siap saji, ataupun kalian boleh menggunakan bumbu apapun. Semua permukaan dagingnya dilumuri dengan bumbu. Saya akan marinasi dan disimpan di dalam kulkas selama 1 jam supaya bumbunya bisa meresap sampai ke dalam dagingnya. Sambil menunggu daging dimarinasi, saya akan siapkan untuk pelengkapnya. Ini saya merebus kentang yang kecil-kecil, kalau di Indonesia itu kentang rendang. Dan bahan campurannya saya pakai jamur, ini jamur kancing yang segar, kemudian rosemary segar juga, dan ada bawang bombay. Dari jamur, rosemary, dan bawang bombay ini nanti saya bagi dua, yang sebagian untuk memanggang steaknya dan sebagian untuk pelengkapnya, untuk sausnya juga. Bawang bombay dirajang, dan untuk jamurnya juga sebagian ada yang saya rajang, ada yang saya utuh, saya sisakan utuh aja. Untuk rosemary segarnya ini nanti saya cincang, jadi aromanya kuat ya dari rosemary ini. Biasanya memang dipakai untuk masak steak. Kalian bisa mendapatkan rosemary segar ini secara online ya, di marketplace banyak banget dijual dan murah-murah sekali. Kita keluarkan dulu dagingnya yang sudah dimarinasi tadi, kita diamkan dulu di suhu ruangan, dan ini tekniknya supaya dagingnya nanti empuk, dibiarkan selama 20 menit dulu. Ini siap untuk panggangannya, saya pakai olesannya itu margarin. Kita masukkan dagingnya, dan selama dipanggang saya akan masukkan sebagian dari bawang bombaynya, kemudian jamurnya, dan rosemary cincang. Penambahan bahan-bahan ini nanti akan membuat aromanya menjadi sedap. Saya juga akan menutupnya supaya matang sampai ke dalam. Kalian juga boleh memasak ini sambil dibolak-balik berkali-kali sampai agak gosong pun nggak apa-apa, dan sampai jamurnya kemudian bawang bombaynya pun gosong-gosong itu tidak apa-apa. Dan ini minyak yang merembes dari pipa pennya itu nanti tidak dibuang, karena saya akan tambahkan untuk tambahan membuat sausnya. Dan untuk sentuhan terakhir dari pemanggangan ini saya berikan minyak zaitun beberapa tetes, dan ini sudah selesai. Nanti saya akan angkat. Total memasak daging ini tadi kita panggang selama kira-kira 15-20 menit. Oh ya, ini sisa-sisa bumbu yang gosong ini jangan dibuang ya, nanti saya akan bikin saus. Sekarang persiapan untuk membuat sausnya.
cairkan margarin, masukkan bawang bombay-nya, disusul juga dengan irisan jamur dan jamur yang utuh. Susulkan juga rosemary segar yang sudah dicincang. Semuanya diaduk-aduk sampai agak layu. Dan tadi remesan minyak sama bumbu-bumbu yang gosong tadi jangan dibuang. Ini saya campur dengan air sekitar 200 cc. Kita lanjut untuk membuat sausnya. Dimasukkan setengah sendok makan tepung terigu. Kita aduk-aduk sampai tepung terigunya matang, dan sisa bumbu-bumbu yang gosong tadi saya akan saring dan dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya di wajan. Dan untuk menambah rasa dari saus ini, saya akan tambahkan saus untuk BBQ. Jika kalian tidak punya, kalian bisa variasi dengan saus apapun yang ada di rumah kalian. Ini tidak maksa ya. Dan tambahkan juga lada bubuknya. Kita aduk dan kita tunggu sedikit mengental. Kalau sudah belepok-belepok begini, bergolak-golak, kita sisihkan. Untuk penyajiannya saya juga akan menggunakan hot plate ya. Ini saya lapisi dengan mentega dan dagingnya dimasukkan, tapi bukan untuk dimasak lagi, ini hanya untuk menyajikan saja. Jika sudah siap santap, kita siramkan sausnya tadi di atasnya, ditambah juga dengan pelengkapnya yaitu kentang kecil-kecilnya. Demikian cara memasak stek daging kerbau. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya sampai hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.